Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cipon The Gang. Masuk! Ini kita masih di Malang. Nah, alhamdulillah setelah kita investigasi kemarin melihat tempat ditemukan ular berkepala dua, ini alhamdulillah diparingi sehat Bagaswara Simbah, sehingga kita bisa dikumpulkan lagi sama Simbah. Nah, ini Simbah Cipon The Gang dari Ibu Tercinta. Sehat, Mbah? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita nggak disangka ya, Mbah, so ketemu ya, Mbah, saiki ya, Mbah. Iya. Nah, wis pirang tahun, Mbah, mboten ketemu, Mbah. Suwe pisan. Dari dulu Mbahku ya kayak gini, sederhana, tapi dalamnya insya Allah luar biasa ya, Mbah. Mbah, ajeng tanglet. Rena Simbah kok nate niku napa jenenge? Nemu ula sing ndase loro iku, Mbah. Niku ceritane pripun, Mbah? Lan aku nyambut gawe di Tegal. Nggih. Tegal Jawatan. Nggih. Wis malgi. Semua lagi angkat. Ngapa malgi? Oh, jamno Tegal. Nggih. Terus cukup. Areke niku teng Embong. Apa? Areke niku ulane niku. Heeh. Dadi ula ndase loro, Mbah. Heeh. Ndase loro pas Simbah teng mriku niku ulane pripun, Mbah? Keadaannya mlaku pripun? Tembaku angel. Mlaku angel, tarik-tarikan ngoten. Iya menginang-ini to. Terus Suwe jam 2 tak cak terus komuli mulai ngoten nggih. Komuli rene iki. Lakene Tegalan kono. Nggih. Pas tesih kebon apel nggih. Tapi tetep urip sampai saiki ku. Lah pas jadi dulu diceritakan pas kula umur 5 tahun mriki, pas Cipo 5 tahun itu kan diceritakan ya sama Simbah. Dan mungkin putune Simbah sing diceritani bab gaman, bab pusaka ming kula nggih, Mbah nggih. Nah, jadi waktu umur 5 tahun itu Simbah sudah menceritakan bahwa di sini ada, dulu rumahnya nggak kayak gini, dulu rumahnya gedek ya, Mbah, dulu. Gedek. Ada satu kamar yang tidak boleh dibuka dan itu istilahnya tempat pusakanya ya, sentongnya Simbah ya, Mbah. Tentang. Sentong. Jadi di situ tempat pusaka, tempat ibadah wong Jawa ya, Mbah. Nah, di situ Cipo itu waktu umur 5 tahun diceritakan tentang pusaka, keris dan lain-lain, batu, bahkan ada batu yang warnanya putih, itu di tengahnya ada pasirnya, ada apa namanya, airnya, terus ada yuyu putih ya, Mbah, cilik ya. Yuyu putih. Iya, itu punya Semar. Tapi Cipo nggak tertarik di saat Simbah bilang Simbah nemu ular atau Simbah apa namanya, dapat ular berkepala dua. Nah, di situ tertarik, nih di Mbah ulane. Nah, tanya-tanya terus, ternyata di belakang ya Mbah ularnya. Itu Cipo umur 5 tahun, ularnya udah di sini selama 9 tahun. Nah, waktu Cipo umur 5 tahun itu ularnya di sini udah ada 9 tahunan. Kalau sekarang ya udah lebih dari 50 tahun gitu, Bang ya. Lebih ya. Yuk, ceritane ketemu di Beto Wangsul. Terus sok enten sing weruh mboten, Pak? Ana yang sing riyen muni enek ula di ajeng dibacok iku. Ulane gak kenek niku. gak kena. Mergo kan jin ya, Pak niku. Iya, sing duwe iku bukan orang sembarangan. Yang punya orang kelihatannya bodoh tapi ngerti. Kelihatannya bodoh tapi ngertos ya, Pak. Itu barang api, ojo sampai dipateni. Terus ceritanya saged dadi gaman. Nah, ini alhamdulillah Cipo selalu bawa ini pusakanya. Niki nggih, Mbah nggih. Ini mungkin kalau teman-teman lihat ini hanya benda biasa, kuningan atau cetakan biasa, tapi di sini bersejarah banget karena ini adalah salah satu bukti atau
manifestasi dari siluman ular atau jin ya Mbah. Jadi ini bener-bener ndase ngeten iki Mbah Ri. Iya. Ndase Angel lakune angel. tarik-tarikan ngoten. Namanya ngene to. Jadi ujung pangkal itu seharusnya ekor, ternyata kepala, yang kepala juga kepala. Jadi tarik-tarikan gini. Karo simbah takut digembol ngeten ah, Mbah? Rasa. Gak nyokot, gak ngowo, Mbah. Agelem. Asli gedene sak meten iki, Rian. Tapi lek metene iso gede. Ya, jadi kalau apa namanya? Dia pas wujud ada seseorang yang ingin jahat ya, Mbah. Mau nyolong atau mau nakal itu dia wujud dan wujudnya itu besar banget. Bahkan waktu itu ada yang istilahnya mungkin mau cari apa rumput apa lihat dibacok nggak kena terus lari ya Mbah malah Lupa. kelalen ngasihan si Mbah. Nah terus ini beberapa tahun lalu lah, sebelum udah lama ya Mbah, udah puluhan tahun aku mulih ya Mbah. Terus niki ceritane iso dadi ngeten niki pripun Mbah? Tak dikongkon, tak kongkon. Bali ya niki. Tak Bali hidup Terus bergerak. ternyata dia pulang bermanifestasi. Niki teng mlebete teng pundi niki Mbah? Wingi teng lemari ya. Iya, no lemari. Di lemari, dan ternyata 1 hari kemudian saya datang ya Mbah. Lah si Mbah langsung ngomong apa jenenge iki? Ulane Bali le. Nah, tadi pusaka atau jimatan seperti ini, kuningan. Nah, ini mau yang percaya silahkan, enggak juga silahkan ya Mbah. Nek kaya ngene iki wis menurut keyakinannya dewe-dewe ya Mbah. Iya, tapi asli. Tapi nyata ya Mbah. Nyata. Dari jin menjadi Jin. jadi apa iki jenenge Mbah? Pecut ah. Pecut bisa, Iya. lainnya pecut gak bisa. Iya. Ini jenenge cemeti. Nah, sedikit pengalaman setelah Cipo disuruh bawa ini kan disuruh tidur ya Mbah. Ngimpi apa le? Pagi-pagi bangun tidur langsung lari nemoni Mbah. Mbah aku ngimpi apik. Jadi Cipo itu ngimpinya baik. Ada orang kesini, ini di rumah ini. Orangnya belum sampai, padahal di jalan itu orangnya minta tolong mas, tolong mas, tolong. Setelah orangnya sampai sini, belum masuk, baru tak bukain pintu udah berterima kasih, orangnya sembuh gitu loh, karena orangnya itu sakit kesini belum sampai pintu, belum saya pegang, orangnya udah sembuh dan bilang terima kasih. Terus saya bangun, kaget bangun nemenin Mbah, saya ngimpi bagus. Tadi ada orang kesini minta tolong karena dia sakit, terus orangnya baru mau tak temuin udah sembuh, langsung pulang bilang terima kasih ya. Terus Mbah bilang apik lho iku gawe. Nah, bukan mendewa-dewakan ya, bukan memuja, bukan syirik, bukan musyrik. Sumber kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda seperti ini itu sedikit lantaran saja. Karena Allah mau memberi kesehatan, memberi rezeki seseorang itu bisa lewat mana saja. Tidak lewat benda seperti ini, bisa lewat tetangga, bisa lewat teman, bisa lewat mana saja ya Mbak, yang jenenge rezeki niku ya Mbak. Iya. Di mana-mana ada jalannya. Iya benar niku Mbak. Di mana-mana ada jalannya. Ini sosok Simbah yang selalu membimbing Cipo dari dulu dan banyak banget cerita ya. Selain ini, alhamdulillah kedatangan Cipo ke sini pas sekali. Sedikit pengalaman dari Cipo The Gang setelah membawa jimatan ini, bukan untuk kuat-kuatan enggak, atau buat perlindungan diri enggak, karena yang melindungi itu semua adalah Allah. Kekuatan itu ada milik Allah ya. Jadi apa namanya, kenapa ini benda selalu saya simpan, karena itu
bukan karena kekuatan mistisnya atau jelmaan jin atau apa, enggak, tapi karena ada cerita yang sangat seru yang dialami oleh Simbah sendiri, dan alhamdulillah saya juga tahu ceritanya dari awal gimana. Dan kemarin kita udah ke TKP ditemukannya juga lah di daerah Gunung Biru ya Mbah. Di daerah Gunung Biru. Jadi pernah kan ini di sini ada kodamnya wanita cantik banget dan baunya wangi banget. Pernah cerita Cipo setelah membawa ini ya, ini cerita lucu. Setelah membawa ini, Cipo kan ke Jogja ya, udah di Magelang tapi ada acara di Jogja dan Cipo sendiri bawa motor. Tahu-tahu ada tetangga yang melihat saya boncengin atau di belakang saya ada wanita bajunya putih bersih kayak pengantin katanya. Dalam logika udah nggak mungkin ya, kita di jalan gede, nah, itu di daerah Jombor di lampu merah itu. Jadi beliau mau nyalip saya tuh nggak bisa karena pas berhenti di lampu merah, terus ada mobil, dia di belakangnya, cuman lihat Cipo boncengin cewek cantik banget katanya. Terus kan Cipo kan mampir di tempatnya temen Cipo di daerah Tempel. Nah tetangga Cipo itu pulang ngadu sama ibu. Nah ngadu sama ibu, itu anakmu tadi bawa cewek cantik banget siapa ya, pakai gaun putih wangi banget baunya. Tak panggil-panggil nggak dengar, padahal Cipo sendiri di belakangnya itu kandang kucing. Nggak mungkin lagi kan dalam logika. Nah salah satunya itu. Dan ada beberapa hal yang menarik juga. Ibu Cipo juga pernah melihat sosok Cipo the Gang pakai motor si Reot. Padahal saya waktu itu di Karawang. Nah ibu lihat saya itu di daerah Temanggung, dan itu tidak 1-2 orang yang melihat Cipo ada kembarannya dan motornya sama. Padahal tempatnya itu berbeda. 2 orang melihat Cipo the Gang dalam waktu yang sama di 2 tempat yang berbeda. Besok kita pulang ke Magelang mau tanya-tanya lagi sama ibu pengalamannya tentang keanehan Cipo the Gang nih. Nah kenapa Cipo juga mainan ular, mainan king cobra, mainan kobra itu semua tidak sembrono ya, tidak modal cuman keberanian doang dan modal punya doang, enggak. Kita juga belajar secara penanganan. Dan dari kecil mau tanya nih Mbah ceritanya kula kok dicokot kula niku iso kebal pripun Mbah? Begitu juga, itu ada yang jaga selama hidup bisa baik terus. Ket kula alitan niku. Iya. Berarti ket kula cilik niku pun enten istilahnya sosok penjaga sing jaga kula. Iya, itu yang menjaga. Ular kepala 2. Berarti dari kecil dia sudah ngikut ya Mbah itu. Sudah. Nah walaupun jin ikut serta dalam istilahnya menjaga keselamatannya ya, jenenge wong Jawa, apa namanya orang Jawa itu ada yang namanya kakang kawah hadi hari-hari ya. Itu adalah kakak dan adik kita. Jadi keyakinan orang Jawa yang seperti itu tuh kadang di logika itu nggak masuk, tapi dalam kehidupan nyata memang real adanya. Jadi kenapa Cipo the Gang bermain apa namanya kobra, king cobra, itu semua ada alasannya ya, ada alasannya. Salah satunya yang diceritakan Simbah tadi, ada yang ikut Cipo the Gang, yaitu ular berkepala 2 atau seorang putri lah, putri cantik. Nah pada saat itu mungkin Cipo the Gang umur 3 tahun pernah digigit ular kobra. Digigit ular kobra dan ternyata Cipo itu nggak apa-apa. Nah dari situ mungkin ya dari bapak juga kan dulu ngelarang ya, karena bapak itu juga dulu pawang, bapak itu suka cari ular.
dan pernah menemui satu ular yang istilahnya itu bukan ular biasa, itu adalah ular siluman, dan sampai bapak itu sakit. Rian bapak pernah sakit mergo nyekel ulong ya Mbah nggih? Yaitu danyang atau istilahnya raja jin di sekitar sana lah. Ditangkap sama bapak, pulang terus ada kata-kata, kalau saya dilepas kamu sehat, kalau saya tetap di sini kamu bakal tetap sakit. Dan itu kurang lebih 3 bulan. Tapi karena Simbah juga bilang dilepas saja, terus dilepas, akhirnya bapak sehat. Dan itu pasti cek bujang istilahnya, bapak belum menikah, belum ada saya juga pastinya. Nah di saat itu bapak menikah sama ibu yang asli Malang sini, terus saya lahir, jangan sampai anaknya itu nurun gitu mainan ular karena bahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, keanehan itu datang gitu ya. Pernah di Bonbin Cipo diterkam sama harimau. Ternyata harimaunya cuman ngajak salaman tuh. Nanti ceritanya tanya sama ibu saja, nanti pas kita kembali ke Magelang kita tanya sama ibu. Terus pas umur 3 tahun juga digigit kobra. Banyak banget lah ceritanya, digigit kobra, ternyata nggak apa-apa. Dan dari situ karena kobra itu menggigit saya, malah saya semakin cinta sama si kobra tersebut. Terus tidak pernah sedikit pun saya tidak memelihara ular kobra dari kecil. Dari TK sampai saya lulus sekolah, tidak pernah di rumah itu tidak ada ular. Minimal kobra 1 atau 2 itu. Jadi tetangga-tetangga Cipo itu kalau ada yang dapat ular langsung dikasih saya. Bahkan dulu Pak, waktu saya sekolah itu ada, saya kan juga jual beli juga. Waktu sekolah itu udah jual beli reptil, burung, merpati gitulah. Itu setiap saya di pasar itu kalau ada orang yang dapat ular selalu mencari saya. Dan anehnya ular kalau digigitkan saya setelah itu jinak. Tapi itu dulu. Sekarang wis ramandi. Bahkan pernah jari Cipondegeng itu sampai busuk juga. Itu salah satu peringatan dari Allah. Karena setiap kemampuan, setiap kelebihan, setiap kita memiliki sesuatu yang beda dengan orang lain itu tidak boleh untuk kesombongan ya Mbah. Kudu tetap asor ya Mbah, andap asor. Bodoh tapi ngerti ya Mbah. Nah, itu. Daripada pinter tapi bodoni ya Mbah. Itu karena enggak gampang, bodoh tapi pinter. Iya, pinter tapi bodoh lah itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget cerita. Dan kembali lagi Cipo tadi bilang, Cipo pulang ke Malang ini tidak direncana, tidak diduga, tapi banyak hikmahnya ya. Kita kesini ternyata di sini ada sesuatu yang harus kita luruskan, ada sesuatu yang harus kita benarkan, harus ada sesuatu yang harus kita istilahnya lakukan di sini. Dan alhamdulillah Cipo kesini, besok pulang membawa beberapa pusaka dari Simbah. Ini dari Simbah suruh rawat, kita bersihin, nanti kita jagalah. Karena dari pusaka-pusaka tersebut ada cerita ya Mbah ya? Ada cerita. Salah satu cerita dari pusaka itu dari mana Mbah? Itu tidak salah dari apa itu, Lautan Kidul. Dari Laut Kidul juga. Ya. Ada sing saking keluargane Simbah, enten sing saking keluargane bapak nggih. Iya. Nah, ada beberapa pusaka itu yang lagi kita rendam, mau kita jamas. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ada beberapa juga yang hilang ya Mbah. Tapi insya Allah nanti bisa kembali lagi, karena beberapa kali pusaka Simbah itu hilang, diambil orang tapi pulang ya Mbah. Pulang. Bahkan yang sampai lupa pun pulang
Nah, itu aneh tapi nyata di sini. Memang. Nah, Cipu udah menangkap getaran bahwa pusaka yang hilang beberapa waktu yang lalu itu akan kembali lagi. Itu semua ada alasannya, dan insya Allah kita nanti bawa pulang ke Magelang, kita rawat dan tunggu di konten yang selanjutnya ya, Ndut. Tetap ikuti channel Cipu The Gang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Cipu The Gang. Masih ada banyak banget yang mau kita obrolkan ya, Mbah. Ini tentang pertuyulan dan perbabi ngepetan. Nah, itu juga cerita nyata dari Cipu The Gang. Waktu kecil sama si Mbah pernah digendong ngejar babi ngepet, pernah digendong ngobrol sama tuyul di sawah. Nah, asik banget, kita nanti lanjut di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.